Tapi
Hai Liners, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Istovani selaku CEO Fitinland.com, lalu kepada Ibu Geisha selaku pemateri yang akan membawakan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Pada teman-teman yang telah meluangkan waktu juga saya ucapkan selamat pagi, selamat datang. Seperti pepatah yang bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silvi Nurhmalasari, namun teman-teman bisa memanggil saya Silvi. Oke, baik, sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Karena ini merupakan webinar kedua dari Fit Academy, mungkin banyak dari teman-teman yang baru join, jadi masih banyak yang bingung atau belum tahu sebenarnya Fit Academy itu apa sih? Nah, secara garis besar, Fit Academy merupakan salah satu produk atau layanan pembelajaran fashion dari Fitinland.com. Di dalamnya terdapat 9 webinar gratis dan 2 mini workshop berbayar yang akan diselenggarakan hingga bulan Desember 2022. Dalam kesempatan kali ini merupakan webinar fashion kedua yang bertajuk Ayo Memulai Bisnis Fashionmu. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, kalian bisa nih follow dan pantengin Instagram Fit Academy dengan username fitacademy_2022. Saya informasikan juga kepada Liners untuk mengikuti webinar hari ini hingga akhir, dikarenakan link presensi akan dibagikan di akhir acara. Presensi ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan sedikit tentang pemateri kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk tim Fit Academy bisa share screen terlebih dahulu. Nah, kenalin pembicara kita pada pagi hari ini bernama asli Butin Dels Marcendawu, SPD MPD. Beliau merupakan founder dari Geisha Ratu yang memproduksi busana dengan motif batik mori dan ecoprint. Beliau merupakan lulusan S1 Tata Busana dan S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, beliau sudah memiliki banyak sekali kompetensi di bidang tata busana ya, Liners. Selain itu, beliau juga meraih banyak sekali prestasi. Berikut daftar dari prestasi yang telah diraih oleh Ibu Geisha. Namun selain itu, prestasi yang sangat menggembirakan adalah salah satu busana yang diproduksi oleh Ibu Geisha Ratu pernah digunakan oleh Putri Indonesia, perwakilan dari Sulawesi Tengah. Keren banget, berikan aplaus yang sangat meriah dulu dong, Liners. Mungkin langsung saja tanpa berlama-lama kepada Ibu Geisha, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Ya, saya sangat berterima kasih juga kepada Fitinland.com, Mbak Istovani yang sudah memberi saya kepercayaan ya untuk membawakan materi ini. Juga kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir untuk mendengarkan materi kita di sini, bagaimana kita harus memulai bisnis fashion. Di sini saya bukan hanya untuk sebagai pemateri, tetapi saya mengajak untuk kita sharing bersama ya, sharing bersama. Mungkin juga teman-teman yang lain memang sudah melakukan bisnis, mungkin punya pengalaman-pengalaman juga yang berbeda. Nah, jadi saya nanti akan mengarahkan juga ke sana. Oke, baik, Mbak Silvi.
Saya izin screen sudah diberikan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Tapi saya bingung mencarinya. Adek bantuin dong, Dek. Di bagian bawah ada share screen warna hijau itu, Bu. Ini iya, sudah saya klik. Kemudian mana saya? Yang belum. Sebentar ya, Mbak. Maaf. Atau bagaimana, bisa dibantu? Bisa dibantu Mbak Silvi? Mohon Screen maaf, saya. Bu. Ini sudah share screen Ibu Geisha. Tapi yang muncul Zoom. Laman Zoom, Bu. Bukan PPT, Iya. Ibu. PPT-nya mana, Tante? Di dalam sini. Dibuka dulu, Tante. Nah ini, tunggu ya. Oh iya, yes. Double. Banyak banget kebukanya saya. Jadi gimana gesernya? Geser aja, Tante. Sebentar. Ya. Ini gini. Oke. Thank you. Bagaimana? Sudah kelihatan, Mbak Silvi? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Sudah kelihatan. Oke, baik. Ya. Tadi kita sudah berdoa ya. Kita sudah berdoa. Dan ini apa sudah harus lanjut mulai materi? Atau bagaimana? Iya, Bu. Bisa masuk langsung saja ke materi kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Ya, baiklah. Kita akan memulaikan materi kita pada pagi hari ini. Dengan senang hati, saya akan mengajak kita semua untuk menyimak apa yang saya berikan pada pagi hari ini. Dan ada sesi bertanya? Atau nanti di akhir acara? Ada, Ibu, setelah penyampaian materi, nanti ada sesi Q&A tersendiri, Bu. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjut. Ya, terima kasih. Ya. Ini di sini saya diberikan wewenang untuk membawakan bisnis fashion ya, bisnis fashion. Tetapi di dalam undangan yang tertera itu kita boleh membahas tentang bisnis fashion dengan era namanya Gen Z ya, namanya Gen Z, dengan era Gen Z. Awalnya saya bertanya-tanya apa itu namanya Gen Z atau generasi Z. Itu. Saya mencari tahu apa istilah dari Gen Z itu, saya mencari tahu. Ternyata Gen Z itu adalah kelahiran ya. Ada berbagai macam kelahiran yang dibatasi oleh para ahli-ahli ya, atau para yang pintar-pintar deh. Itu jadi Gen Z itu yang lahir dari tahun, ada yang ngomong dari tahun 1096 sampai tahun 2009. Itu yang dikatakan dengan generasi Z. Ada juga yang mengatakan lahirnya dari tahun 1096 sampai 2012. Nah, demikian tahun 1995 sampai 2010. Nah, di sini kita bisa melihat di tahun-tahun ini, berarti tahun-tahun ini adalah pengembangan daripada IT, pengembangan daripada IT. Berarti kita bisa simpulkan Gen Z atau generasi Z ini adalah orang-orang yang lahir di saat IT, internet, teknologi semua sudah berkembang dengan pesat.
Nah, ini yang saya bisa pahami untuk yang sebutan dari Gen Z. Cuma kenapa ya berkembangnya itu sekarang? Maksudnya terdengarnya itu sekarang. Kalau misalnya yang dibilangnya generasi milenial itu saya mungkin paham. Tetapi yang saya dengar sekarang akhir-akhir ini ada yang disebutkan itu generasi Z ini. Oke, baiklah. Mari kita akan bahas tentang generasi Z di dalam memulai bisnis fashion. Ya. Nah, di sini saya mungkin hanya akan memperlihatkan bagaimana saya bergerak di dunia fashion. Saya bergerak di dunia fashion, itu saya mulai dari memperkenalkan produk-produk saya, lebih beratnya ke fashion show. Nah, jadi saya banyak mengikuti fashion show untuk memperkenalkan produk-produk saya, yaitu batik mori dan ecoprint di dalam fashion show. Nah, ada juga melalui media sosial ya, atau Facebook atau melalui IG, itu juga saya gunakan untuk promosi. Ya, tadi sudah disebutkan profil saya. Ya, mungkin sedikit saya jelaskan juga. Saya ini sebenarnya bergerak di bidang non formal. Non formal itu apa? Berarti bukan di formal seperti misalnya guru di salah satu sekolah atau dosen di salah satu universitas. Nah, non formal itu adalah pendidikan yang dilakukan di luar sekolah-sekolah, yaitu di lembaga kursus. Nah, jadi di lembaga kursus itu saya juga dapat berkembang. Ada namanya jenjang-jenjang pendidikan untuk lembaga kursus, yaitu ada master trainer, saya juga di asesor, kemudian masuk di penguji pengawas LSK Tata Busana, dan yang terakhir paling kecil itu adalah instruktur di lembaga kursus. Nah, itu saat ini dan sampai saat ini saya masih aktif. Kemudian yang lain-lainnya kadang diundang-undang untuk mengajar di kelurahan-kelurahan atau di komunitas-komunitas. Nah, baiklah. Kita masuk kepada materi, yaitu memulai bisnis fashion. Ya. Anda sudah banyak yang mengetahui bisnis fashion. Bisnis fashion di sini berarti apa yang kita jual yang bersangkutan dengan fashion. Fashion itu apa saja? Fashion itu adalah menyangkut sepatu. Dari bawah ya, sepatu, sendal, kemudian masuk celana atau rok, kemudian naik ke baju, blus ya, itu, dan juga kepada aksesoris-aksesoris, itu termasuk fashion. Ataupun bisa disimpulkan semua yang kita pakai dan untuk memperindah tubuh kita. Nah, itu yang disebut dengan bisnis fashion. Jika Anda baru mau memulai bisnis, Anda dapat melakukan yang pertama, melakukan riset produk. Nah, di sini penting, melakukan riset produk itu sangat penting. Maksudnya bagaimana? Agar Anda dapat memulainya seperti contoh, Anda mau menjual baju anak-anak. Jadi khusus ya, jadi ada khusus baju anak-anak. Jadi amatilah baju anak-anak di sekitar Anda, misalnya di pasar, di mall. Jadi diamati baju anak-anak itu seperti apa sih, modelnya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian bahan-bahannya terbuat dari apa. Sesudah kita melakukan riset produk, kita masuk ke kenali target. Ya, ini tadi seperti tadi targetnya. Kita sudah memilih baju anak. Tentu saja calon pembeli kita nanti adalah anak-anak ataupun orang tua yang mempunyai anak. Nah, seperti itu ya untuk target pasar kita. Dan kemudian sesudah itu kita akan melihat kompetitor. Apakah yang dimaksud dengan kompetitor? Ya, kompetitor itu adalah pesaing Anda.
pesaing dalam bisnis Anda yang sudah Anda tentukan tadi, baju anak ya, pesaing baju-baju anak itu sangat banyak. Nah, itu harus kita lihat. Baju anak pun berbeda-beda jenisnya. Ada baju anak untuk pesta, ada baju anak untuk santai, ada baju anak untuk baju tidur. Nah, di situ juga kita harus memilih baju anak mana yang kita akan angkat sebagai bisnis fashion kita. Nah, kompetitor di sini kita harus melihat bagaimana produk kompetitor kita itu. Kita harus lihatnya dari modelnya, dari bahannya, kita harus lihat dari ukurannya, itu juga yang kita harus lihat dari cara pemasarannya. Semua apa yang tergantung daripada kompetitor kita itu, kita harus lihat. Kita harus mempelajari ininya pesaing bisnis pesaing kita itu. Nah, kita dapat mengelompokkan kompetitor ini, kita dapat mengelompokkan sebagai kompetitor utama. Ya, kompetitor utama adalah bisnis yang mempunyai target pasar yang sama dengan bisnis kita. Gitu ya. Seperti tadi ya. Ya, tentu saja kompetitor kita yang kita akan survei adalah kompetitor yang mempunyai bisnis baju anak. Dan kemudian ada lagi kompetitor sekunder. Kompetitor sekunder adalah bisnis yang produksinya sama, tapi target pasarnya berbeda. Ya, jadi misalnya kita mempunyai baju anak, ya, kompetitor kita menjualnya di mall. Nah, kita menjualnya di Pasar Beringharjo. Mungkin seperti itu ya ininya, pengelompokannya. Kemudian ada kompetitor tersier. Ya, kompetitor tersier adalah yang tidak secara langsung membuat produk sama dengan kita. Gitu. Jadi secara tidak langsung itu maksudnya begini. Kompetitor kita membuat baju itu warnanya pink semua. Nah, kemudian kita mengikuti sama dengan dia, tetapi kita membuat warnanya putih semua. Nah, itu yang dinamakan kompetitor tersier. Oke. Baik, kita lanjut ya. Ya, ada pesawatnya terbang. Itu tandanya kita akan semakin maju. Benar ya? Ya. Kemudian persiapkan modal. Setelah tadi kita mengetahui pesaing-pesaing kita mempersiapkan modal kita. Nah, modal di sini dimaksud agar sewaktu kita memulai usaha, tentu saja kita akan membutuhkan modal. Modal itu tidak harus besar, tidak harus kecil. Modal besar pun tidak akan menjamin kesuksesan bisnis kita. Tetapi modal kecil sangat menjamin kesuksesan bisnis kita. Dengan cara kita mengelola bagaimana pemasukannya, bagaimana pengeluarannya dari uang-uang yang kita gunakan untuk modal tersebut. Jika kita tertib melakukan pencatatan modal-modal tersebut atau tertib melakukan pengeluaran dan pemasukan modal tersebut. Lanjut pada selanjutnya, yaitu kita harus membuat rencana bisnis. Rencana bisnis di sini maksudnya kita harus mengkonsepkan bisnis kita itu secara teratur dengan menggunakan, lebih bagus ya, maksudnya kita menggunakan template.
Jadi ada perencanaan kita menggunakan template tersebut. Kita boleh memilih template-template yang kita sukai. Ada banyak di internet template yang kita bisa gunakan atau kita bisa pilih. Kalau saya menggunakan template yang namanya Crealogy. Boleh dicek boleh juga dicek yang namanya Crealogy. Itu template-nya sangat lengkap untuk kita jadikan rencana bisnis plan kita untuk pencatatan bisnis plan kita. Nah, ya bukan promosi ya, tapi mungkin teman-teman yang lain mempunyai template-template yang lain, atau bisa juga kita membuat sendiri. Buat sendiri. Saya punya materi dari PPT ini, saya ada materi dan saya juga sudah memberikan contoh-contoh template yang bisa digunakan. Di situ nanti bisa dilihat. Nah, kemudian sesudah kita membuat rencana, kita lanjut mempersiapkan produk. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti ini, sangat runtun ya, sangat tertib. Dan inilah usaha, jika Anda mau usaha Anda benar-benar tertata dengan baik, kita harus mengikuti langkah-langkah seperti ini. Mempersiapkan produk dari hasil survei kita tadi. Ya, misalnya tadi kita mau mengambil sasaran kita ke baju anak-anak ya. Nah, jadi survei kita tadi dari kompetitor, kita sudah bisa lihat. Saya akan membuat baju anak pesta dari bahan, kalau anak-anak itu kan biasanya bahan-bahan yang tipis, yang mengkilat, yang intinya indah dipandang seperti itu, tanpa kita selalu memikirkan anak ini menggunakannya akan kepanasan nggak ya, akan kegatalan nggak ya, biasanya demikian. Yang penting itu kalau saya perhatikan indah dipandang, indah dilihat saat digunakan baju tersebut. Nah itu, nah di sini kita yang sebagai mengerti dengan bahan busana, marilah kita gunakan busana yang memang benar-benar kain ya, yang benar-benar membuat nyaman untuk pemakainya, terutama untuk anak-anak. Ya. Kemudian kita masuk pada desain atau logo brand. Nah, jadi tadi sesudah usaha-usaha kita sudah mulai berjalan, sudah ada produknya, otomatis kita harus menggunakan atau memberi label pada baju kita tersebut. Atau ada yang logonya duluan muncul, baru produknya muncul ya. Tapi nggak apa-apa ya, biasanya begitu. Ada yang nyari logonya dulu, baru nyari bajunya juga nggak apa-apa. Oke, desain atau logo brand, yaitu kita harus mikirnya baik-baik. Kita harus matang-matang benar kita memilih logo atau brand yang akan kita gunakan pada produk kita. Dan kalau bisa yang mudah diingat orang, mudah dikenal orang ketika dilihat seperti itu. Oh itu brandnya si ini. Jadi tanpa ada nama, oh itu brandnya si ini. Nah kayak misalnya contoh saya, logo saya brand itu kan gambar kayak keong mutar-mutar itu ya. Itu nggak ada namanya. Nah, tapi kalau orang lihat sudah tahu itu punya Mbak Geisha, logonya kayak dia ngomong gini, itu kayak keong mutar-mutar loh Mbak, dia bilang gitu. Tetapi sebenarnya itu bukan keong mutar-mutar, itu ada filosofinya yang sangat luar biasa itu. Jadi nanti kapan-kapan aja saya ceritakan. Kita lanjut pada materi yang lagi. Nah, sesudah kita menemukan logo untuk brand kita, mari kita lanjut kepada yang Gen Z-nya tadi. Generasi Z sudah masuk di sini ya. Generasi Z. Kita sudah mulai akan menggunakan IT, menggunakan internet, menggunakan media sosial untuk kelanjutan promosi daripada produk kita. Ya. Selanjutnya kita harus membuat website. Ya, sudah ada yang punya website ya, otomatis teman-teman semua di sini pasti deh, karena usianya kan lahirnya sudah tadi dari tahun 1996, tentu saja sudah pada paham semua ya, bagaimana cara membuat website. Ataupun jika Anda tidak bisa membuat website, carilah ya
carilah orang yang bisa membuat website, kita bisa kerjasama dengan mereka, dengan ya anak-anak generasi Z tadi untuk membuatkan website. Di dalam website tersebut, mari kita buat katalog. Katalog isinya adalah produk kita, kemudian keterangan-keterangan dari produk kita. Buatlah secara lengkap keterangan produk kita, mulai dari bahan menggunakan apa, kemudian misalnya menggunakan aksesoris apa, kemudian misalnya batik atau ada ekoprint. Kita harus benar-benar secara rinci aja kita berikan keterangan agar konsumen kita tidak repot harus bertanya sana sini, harus menghubungi kita ulang-ulang bertanya. Nah, jika bahan kita sudah produk kita sudah lengkap dengan keterangan-keterangannya, otomatis yang membacanya pun senang dan pasti deh langsung tertarik. Nah, juga jangan lupa harga. Nih, kenapa ada expired? Itu maksudnya kalau makanan ya. Kalau makanan kita harus juga memberikan tanggal kadaluarsanya seperti itu. Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih ya, seharusnya pemotretan dulu baru website ya. Iya enggak ya? Karena kan pemotretan itu bahan yang dihasil di potret kita akan masukkan ke website. Nah, jadi kita harus tukar nih. Pemotretan dulu baru kita buat website. Nah, seperti ini. Jadi untuk pemotretan pun seandainya kita juga nggak mampu ya melakukan pemotretan ini, ya kita bisa kerjasama dengan orang-orang memang yang bergerak khusus di bidang-bidang pemotretan, yang memang bisa melakukan membuat ya hasil pemotretan produk kita menjadi cantik, menjadi indah dilihat orang atau dilihat konsumen kita. Dengan adanya pemotretan yang bagus, ya mereka tentu saja akan tertarik untuk membeli. Oke. Nah, jangan lupa salah satunya juga kita harus launching produk. Launching produk apakah harus dilakukan? Biasanya launching produk jarang ya kita lakukan. Tapi yang ada itu pre-launching. Ya, seperti itu ya. Maksudnya pre-launching ini kadang biasanya kita hanya sekedar woro-woro ya. Saya jadi ikut bahasa Jawa, woro-woro. Sekedar memberitahu ya, misalnya di medsos nih, kita mengupload satu foto. Nih, saya coming soon ya. Bahasa Inggrisnya itu coming soon. Kok gitu ya? Ya, intinya next ini produk yang baru sedang dipersiapkan. Biasanya kita ngomongnya seperti itu ya untuk di medsos. Kita sudah mulai memperkenalkan produk-produk kita yang akan selanjutnya diproduksi. Nah, otomatis pelanggan-pelanggan kita akan melihat dan sangat akan menunggu dengan produk kita yang baru tersebut. Nah, kita sudah boleh memulai memberikan diskon. Pada saat pre-launching tersebut kita sudah boleh ya promosi. Misalnya nih, pemesanan 10 piece bisa mendapatkan free 1 gitu. Atau pembeli ke 50 ya, pembeli yang urutan misalnya sampai 50 gitu akan mendapatkan ongkir gratis. Nah, otomatis orang-orang dengan sendirinya kita sudah mulai membuka untuk produk kita diproduksi yang akan kita produksi itu kita sudah memulai membuka tawaran orderan. Baik. Dan yang terakhir ini adalah promosi. Ya, di launching tadi juga sudah promosi. Tapi yang dimaksud promosi di sini adalah promosinya yang akan Anda gunakan sebagai anak ya, sebagai generasi Z. Anda akan menggunakan media sosial untuk promosi produk Anda. Misalnya, di sini yang saya beri contoh adalah IG.
Nah, ini IG saya Batik Mori Sulawesi Tengah. Jadi di situ saya mulai promosinya seperti membuat video singkat atau reel atau memposting produk-produk batik atau juga eco print. Saat-saat perkenalan produk itu biasanya saya lebih ke fashion show. Jadi hasil-hasil dari fashion show saya posting di situ di IG. Kemudian IG tersebut juga ada IG yang berbayar ya, maksudnya IG saya pernah dapat tawaran IG yang berbayar, maksudnya itu nanti dia yang akan promosikan promosikan produk kita. Kita hanya cukup memberikan foto-foto produk kita aja, cukup duduk manis gitu, nanti terima duitnya aja. Nah, seperti itu tuh ada. Kemudian juga ada promosi melalui marketplace. Ya, marketplace itu bermacam-macam ya. Shopee, ada apa namanya lagi? Kok saya taunya Shopee aja sih? Tokopedia ya, oh iya Tokopedia. Oke, itu banyak dan lain-lain banyak banget ya cara-cara kita promosi untuk media sosial ini untuk apa? Untuk di ya, intinya generasi Z ini. Jadi betapa berbahagianya kita yang bukan saya lahir dari tahun 1096 tadi yang belum mendapatkan sebutan generasi Z, tetapi saya bisa mengerti bagaimana perkembangan dari generasi Z tersebut, yaitu perkembangannya tentang IT, tentang teknologi, tentang internet, segala sosial. Walaupun tertati-tati, saya juga bersyukur bisa dapat mengikuti perkembangannya. Nah, seperti itu. Oke, sepertinya sudah selesai ya. Dan terima kasih. Sampai di sini dulu ini kita materi kita yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan boleh silakan kalau mau ada yang bertanya ataupun kita saling sharing aja ya. Baik, saya kembalikan kepada Mbak moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Geisha. Saya ini ya N ya. Oh sudah ya. Sudah Oke. Ibu. Nah, terima kasih banget Mbak Silvi. Terima kasih juga kepada Ibu Geisha. Gimana nih Liners? Seru banget ya materi yang disampaikan tadi oleh Ibu Geisha. Nah, kita banyak belajar dari materi yang Ibu Seru, Geisha telah sampaikan. Ada desainer Sri Isnawati yang mengikuti. Nah, iya seru banget Ibu Geisha. Nah, sedikit saya simpulkan, kita belajar nih tadi langkah-langkah untuk memulai bisnis fashion, yaitu dari melakukan riset produk, kemudian mengenali target pasar, lalu melihat kompetitor bisnis, selanjutnya membuat perencanaan bisnis, kemudian mempersiapkan modal yang akan dibutuhkan, dilanjutkan mempersiapkan produk kita, lalu membuat desain logo brand, setelah itu melakukan pemotretan produk, kemudian membuat website toko online, dan yang terakhir launching produk kita. Gimana Liners? Udah siap jadi fashion planner? Siap dong ya? Biar lebih siap yuk belajar dengan Fit Academy. Mungkin selanjutnya dari Liners ada yang ingin mau ditanyakan kepada Ibu Geisha. Bisa mengaktifkan kamera atau tolong. Banyak, Kak. ya coba lihat di chat aja boleh. Ya, Silakan. ayo Mbak Fitri, Mbak Silvi. Mbak Silvi, izin nanya. Oke, silakan Mbak Vikalia.
tanya untuk kita kan yang baru awal-awal membangun bisnis fashion itu kan biasanya ada masanya kok nggak laku-laku ya, udah promosi sana sini, terus udah usaha ke sana ke sini, terus gimana cara mempertahankan untuk kita memperjuangkan bisnis fashion yang baru mau dirintis ini itu gimana ya Bu ya? Wow, wow, langsung dijawab ya. Terima kasih Mbak Vikalia sudah bergabung dan pertanyaannya memang luar biasa, sangat bagus. Saya bingung ya jawabnya. Sangat wow sekali pertanyaannya Ibu Gesya. Saya juga itu penasaran, Bu. Ya, pertanyaannya itu memang dialami oleh semua kita pelaku bisnis fashion ya. Kita selaku perusahaan. Nah, seperti tadi itu Mbak, ada survei kompetitor. Tadi di situ ada survei kompetitor. Jadi sebenarnya sebelum Mbak Vikalia membuat produk harus tadi survei dulu. Kan tadi memang sebenarnya produk kita itu harus mengarah. Tetapi kita di dalam keseharian atau ternyata dalam prakteknya kita tidak mengarah ya. Produk apa aja kita buat semua. Jadi akhirnya seperti itu luntang-lantung promosi sana, ini dong ini. Nah, gitu tadi. Jadi di situ tadi mungkin dari sini mari kita belajar ya. Mari kita belajar untuk lebih memantapkan usaha kita. Dengan tadi Mbak, silakan memilih. Saya mau bergerak di bidang apa, di busana fashionnya yang apa. Nah, dengan cara seperti itu, saya kira pasti akan sukses. Karena sudah beberapa, jujur ya, ada teman-teman sudah beberapa saya selalu mengarahkan seperti itu. Coba misalnya kayak Ekoprint, khusus aja deh kamu bikin yang ini untuk jilbab atau untuk mukena aja. Kamu khusus di situ, nggak usah kesana kesini, nggak usah kesana kesini. Otomatis kamu numpukin produk sampai 100 lembar, tek-tek satu sama gitu, orang akan beli. Tapi kalau kamu cuma punya 1, punya 2, ya, orang juga pilihannya kurang. Nah, itu maksud saya. Oke. Baik-baik. Jadi itu aja mungkin jawaban saya. Mari tadi difokuskan untuk produksinya apa, jangan di kesana kesini. Supaya memang pingin kita ya lihat orang sana, nah itu kebiasaan kita. Kita lihat orang sana, aku juga pengen bikin. Akhirnya sama semua produknya, ya lakunya susah. Nah, oke, baik. Terima kasih ya Mbak Vikalia. Terima kasih juga Bu Gesya. Akhirnya ketemu kamu ya. Ya, ada lagi, boleh dong. Atau sharing yang lain ya, Mbak Silvi ya. Boleh teman-teman lain juga sharing, boleh ya. Mungkin selanjutnya Mbak Ruby. Silakan Mbak Ruby. Terima kasih. Terima kasih Mbak Silvi. Halo Kakak, selamat pagi. Halo, kamu nih baru kali ini kelihatan deh wajahnya. Ya, cantik ya. Ya Allah, terima kasih. Sudah tua nih Kak. Kak, ya gimana? Ayo. Nanya nih. Aku kan nggak bisa bikin website ya. Sedangkan bisnis fashion di sini bagusnya memang harus memiliki website. Jadi jika demikian, apakah itu mempengaruhi bisnis kita? Iya. Dan apakah memang seharusnya kita harus bisa membuat website? Jika kita tidak bisa membuat website itu, apakah kita perlu ke jasa pembuatan website sendiri? Nah, terus tadi yang kedua melanjut yang pertanyaan yang pertama tadi nih ya. Aku tuh orangnya suka kesana kesini deh. Itu dia deh. Iya, dulu awalnya kan batik. Habis itu merasa kurang bisa, gantilah ke Ekoprint. Setelah ini lagi booming udeng, wah sudah langsung ke udeng. Kayak mana tuh ya? Oke, baik. Sama-sama. Terima kasih Desainer B adalah dari Ikatan Desainer Ekoprint Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Nah, saya akan menjawab dengan pengetahuan saya untuk masalah website. Ya, saya juga nggak pintar buat website, tetapi waktu itu ada yang menawarkan untuk pembuatan website.
Nah, di website itu ada dua macam, yang namanya domain myid sama .com. Jadi domain myid itu hanya berkisaran Indonesia saja, berkisaran Indonesia untuk promosinya, dan itu juga ada kuota-kuotanya per bayarnya. Nah, jadi nanti dipromosiin ya tergantung pilihan kita itu tadi. Kemudian ada yang .com, pakai .com itu sudah sampai luar negeri. Nah, jadi itu pilihan kita, dan sangat benar wajib ya, sebenarnya wajib banget kita menggunakan website. Ya itu tadi, jika produkmu mau keluar sampai orang mengenalnya, ya bisa. Dan sebenarnya di aplikasi fitinline.com ada aplikasi yang kita bisa share produk kita. Ada loh. Coba buka semua aplikasi, kan kita ada kemarin. Karena saya sudah pernah nge-share satu, kita menunggu dikonfirmasi dari fitinline.com, dan itu orang luar bisa lihat. Karena aplikasi fitinline.com, coba deh. Karena aplikasi fitinline.com ini ternyata memang dari luar negeri semua kan masuk. Nah, itu gitu. Ya benar. Saya sudah coba satu, cuman saya waktu itu cuma nyoba-nyoba doang. Oh ternyata banyak yang like loh, orang dari luar. Beneran. Keren. Nah, ayo bisa dicoba. Ayo ya. gunakan. Nah, terus tadi satu apa? Yang kesana kemari, kemari. Nah, itulah dia. Makanya di sini saya sih ya hanya menganjurkan itu saja. Tapi untuk misalnya kita mau kesana kemari ya, yang penting mampu lah ya. Yang penting mampu kita memasarkannya, kita sanggup melakukannya. Oke, it's okay, no problem. Thank you ya, desainer Ruby, sukses. Makasih. Buat di Kalimantan sana, ini jauh Mbak dari Kalimantan. Iya, terima kasih banyak, sangat bermanfaat infonya. Nanti saya coba buka. Coba dicek sampai bawah ya, fitinline.com-nya ada. Sama-sama. Makasih Kak Cai, makasih Mbak Sari. Ya udah, ayo lanjut yang lain. Baik, terima kasih Kak Ruby dan Bu Geisha. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Liners? Lihat chat ada nggak Mbak di chat? Belum ada sepertinya Bu. Oke. Ayo. Atau ada yang mau sharing aja. Waktu itu memulai usaha itu seperti apa? Tidak mengikuti step by step ini ya Mbak Silvi ya. Boleh, misalnya mau share. Oke, mari. Boleh. Ini ada yang izin bertanya Bu dari Mas Lukmanudin. Mas Lukmanudin, silahkan Mas Lukmanudin. Bisa open kamera sama mengaktifkan mikrofon atau bisa lewat kolom chat ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Yang bikin saya penasaran dan ingin tahu jawabannya juga, dari dulu saya selalu begini ya. Ketika saya melakukan survei, ya kan misalkan aku survei untuk busana anak-anak. Nah, aku selalu ikut survei itu, tapi pas survei ketemu nih udah survei ketemu nih inspirasi buat jual apa gitu ya kan, pakaian anak-anak mau konsepnya seperti apa. Nah, ketika kita udah lanjut nih hilang ide itu. Nah, gimana kemudian saya bisa memantapkan ide saya itu gitu, biar nggak selalu goyah atau hilang melulu gitu. Oke. Berarti Mbak Silvi, pertanyaannya bagaimana untuk mau tetap memantapkan dari hasil survei itu ya, begitu Mbak Silvi? Iya, kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, bagaimana caranya saya dapat mempertahankan hasil dari survei yang saya sudah lakukan untuk tetap menjadi sebuah produk ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk kita. Ya. Mari satu-satu tentang survei kita tadi. Masnya sudah memulai survei baju anak, produk misalnya baju pesta ya, yang akan disurvei baju pesta. Nah, dari bahan yang digunakan tentu saja akan menjadi saingan bagi kita untuk cara pembuatannya.
dari baju anak tadi. Kemudian modelnya, Mas, modelnya. Nah, sesudah itu cara pemasarannya, Mas, yang kita harus lihat dari kompetitor tadi kita. Cara pemasarannya bagaimana, cara distributornya dia, barang itu bagaimana, di situ juga kita wajib untuk memperhatikannya. Nah, kita bukan harus menjadi pesaing dia, kita pergi bertanya di mana dia menawarkan juga ini kita sendiri. Nah, jadi kita membuatlah baju yang memang kita sukai, yang kita sukai dari apa yang kita bikin itu. Mari kita lanjutkan membuat terus dengan satu punya keyakinan, dengan satu punya semangat, punya kekuatan bahwa produk ini nanti akan terus saya lakukan, saya lanjutkan, saya produksi terus, saya pasarkan terus hingga menjadi sukses. Nah, seperti itu. Jadi dari diri kita sendiri untuk tetap mempertahankan produk kita ini, tetap memperjuangkan bagaimana produk kita ini supaya harus tetap selalu selesai sampai habis. Nah, mungkin jawaban saya seperti itu, Mas. Atau masih merasa kurang? Atau disanggah dulu supaya mungkin lebih muncul lagi kita bisa ininya. Oke, baik. Mas Lukman Mundudin, maaf, dari mana asalnya? Dari Jakarta, Ibu. Dari Jakarta. Oke, terima kasih banyak, Mas. Sukses ya untuk usahanya. Sukses. Baik. Lanjut. Ini selanjutnya ada dari Liners Alinda Purnomo. Selamat pagi, boleh nggak share produk-produknya kayak Geisha di sini biar semua liners tahu karyanya, termasuk yang dipakai oleh Putri Indonesia. Iya. Mungkin bisa langsung saja Bu Geisha jawab. Iya, share-nya bagaimana ya? Inilah generasi milenial. Mau di chat atau di mana kita share-nya? Yang di screenshot tadi ya? Sebenarnya mungkin bisa kami bantu share dari sini Bu, dari tim Fit Academy. Dari kami ada. Sebenarnya sih ini ya, coba bisa di ini atau yang video itu juga Mbak. Oh, video bukan. Saya belum kasih sih link-link video ya atau gambar. Kalau Putri Indonesia kemarin yang di awal ini saya Mbak, PPT saya yang awal ada kan banyak-banyak. Nah, ini ya. Ini salah satu Putri Indonesia ya, Putri Indonesia Sulawesi Tengah, perwakilan Sulawesi Tengah kemarin mengikuti lomba Putri Indonesia, tetapi memang tidak mendapat juara. Cuma kami sangat bangga dengan menggunakan produk-produk kami, terutama batik. Nah, batiknya di sini adalah combine dengan motif corona. Iyo, jangan takut ya. Ini kenapa saya membuat combine dengan motif corona? Karena pada pandemi awal saya sudah langsung berpikir, ini pandemi hebat banget, seluruh dunia tunduk kepadanya. Bagaimana caranya supaya pandemi ini saya punya kenang-kenangan dengan pandemi ini? Udah, saya langsung bikin motif, Mbak. Bikin motif. Jadi Maret awal pandemi saya langsung bikin motif, produksi, bulan Mei sudah keluar motifnya ini. Dan waktu saya posting, kan saya penjualannya di Sulawesi, mereka ngomong gini, nggak mau beli kainnya, itu virus katanya. Dia ngomongin itu virus, itu ada virusnya, nggak mau pakai. Nah, oke. Tetapi itu tujuan saya tadi, bagaimana saya harus mengabadikan sesuatu hal. Seperti gini, batik mori ini kenapa saya ciptakan? Karena cara saya untuk memperkenalkan daerah saya. Mori adalah nama suku saya. Nah, itu berbagai mempunyai nama suku-suku sendiri ya. Nah, suku saya namanya Mori dan saya sebutkan batik Mori. Nah, yang menjadi logo ini adalah sebuah belut.
Belut di sini itu adalah melambangkan sebuah cerita perkelahian antara belut dan anjing, sehingga karena pergolakannya yang hebat, maka tadinya lubang belut yang hanya kecil, karena belutnya memang besar banget, itu cerita ya, akhirnya menjadi Danau Lindu. Nah, itu terjadinya Danau Lindu di Palu. Nah, itu. Jadi namanya Lindu. Seperti itu ya, Mbak Silvi. Oke, terima kasih. Wah, keren banget sih Bu Geisha dengan motif batik corona ini. Tapi saya penasaran, Bu. Motif batik corona ini apakah masih diproduksi oleh Geisha Ratu, Bu? Masih dong, masih produksi. Sampai sekarang ya, Bu? Sampai saya produksi masih, dan pasaran saya. Ternyata jadi 2021 ya, akhir itu di Jogja sudah mulai banyak yang membuat batik-batik dengan katanya motif corona. Jadi ada yang bikin masker, ada yang bikin motif corona itu. Nah, saya bersyukur saya sudah mulai duluan. Itu waktu itu Mbak. Saya masih produksi sekarang, masih produksi. Dan memang di sana ada yang pakai di kantor DPD Palu ya. DPD Palu ada yang pakai batik corona ini. Oke. Jadi masih berproduksi ya Bu sampai sekarang, meskipun tadi banyak yang nggak bilang malah sekarang gitu, disuka loh. Malah sekarang Bu disukai. Saya baru kali ini Bu ada motif batik corona. Sangat unik sekali Bu. Oke, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Iya. Dari Hilmia dari Tangerang Selatan. Wow. Biasanya Ibu Geisha mendapatkan inspirasi untuk karya Ibu dari mana? Terima kasih. Waduh, pertanyaan keren banget Ibu. Inspirasinya dari mana nih Bu? Mungkin bisa diceritakan Ibu Geisha? Bisa dong, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Aduh, keren-keren yang bertanya ya. Jadi otak saya harus dikocok nih. Keren banget sih. Iya. Pada tertarik. Inspirasi itu selalu kalau saya ya, selalu saya dapatkan dari pertama saya melihat pasarnya dulu. Pertama saya lihat yang sekarang orang suka itu apa gitu ya. Misalnya sekarang orang suka apa, terutama di batik. Nah, seperti tadi ya, kita harus memilih pasar kita seperti mau anak muda, mau anak-anak, mau dewasa. Nah, jadi di sini saya mengambil yang anak muda. Nah, jadi model-model baju saya bikin yang untuk anak muda. Jadi ada jaket, misalnya gitu, saya bikin untuk jaket. Ada untuk yang wanita saya bikin rompi-rompi aja, bikin kulot. Atau ada juga baju-baju serawis yang bentuknya outer gitu ya, yang hanya bisa digunakan sesaat dan bisa dilepas lagi. Nah, ya seperti itu. Jadi saya terinspirasi dari keinginan anak-anak muda zaman sekarang. Saya tidak mau menyebutnya anak generasi Z, karena saya sudah tahu generasi Z itu ternyata tadinya sebelum saya tahu generasi Z itu apa, saya menyebutnya anak-anak muda sekarang itu generasi Z. Ternyata generasi Z itu ya itu sudah tua juga ya, umurnya dari yang lahir 96. Mungkin Mbak Silvi lahirnya tahun berapa gitu? Termasuk anak generasi Z ya. Iya, Bu. Saya 2002, Bu. Berarti masuk 12, iya, masuk ya generasi Z ya. Benar, memang benar. Nah, itu saja mungkin inspirasi saya untuk membuat model-model baju, karena tadi sasaran pemasaran saya ke anak-anak muda tadi. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada yang ngomel lagi, Bu, di kolom boleh. chat. Dari Liners Alinda Purnomo. Dilihat dari foto-foto karya, ada satu ciri khas, yaitu lingkaran keong. Hanya kita dosen yang tahu ya. Terima kasih, sukses selalu, Bu. Kemudian ada dari Asri Zaintani.
Bunda, galeri di mana? Saya dari daerah Palu juga, ingin sharing langsung, apakah boleh? Yes, welcome orang Palu. Kita dari Palu sama-sama ya. Ya, ya di Jogja galerinya. Tapi tinggalnya di Palu enggak ya? Apa di Jogja? Mbak Silvi, tadi siapa namanya? Dari Mbak Asri Zaintan Tatini, Bu. Mbak Asri ya, Mbak Asri. Nah, saya kebetulan berada di Jogja. Nah, nanti boleh kontak saya untuk bisa kita saling sharing atau mau galeri Oke, karena galeri saya hanya berada di rumah. Begini, kenapa orang-orang sekarang kita melihat yang tidak punya galeri secara fisik, tapi booming, laris manis, penjualannya sukses gitu ya. Sedangkan yang punya toko-toko fisik itu sepi. Nah, itu tadi pengaruhnya dari generasi Z itu yang sudah menggunakan IT, sudah menggunakan teknologi internet, media sosial untuk pemasarannya. Nah, kita juga seperti itu, Mbak. Galeri memang ada di rumah, ada khusus galerinya, tetapi untuk pemasaran kita di luar yang menggunakan media-media sosial seperti itu. Boleh nanti ya saling kontak. Oh, tinggal di Palu. Oh, ya Mbak Asri, benar, Taylor. Kita satu komunitas di Taylor Indonesia. Ya, benar ini dari Palu. Ya, terima kasih sudah bergabung. Bangga ya, ada dari Palu juga. Ketemu tetangga ya, Bu, dari Palu juga. Kita namanya Kawanua, Kawanua, gitu Bu. istilahnya di sana. Ya, kalau saudara itu namanya Kawanua. Baik. Baik. Terima kasih. Mungkin ada liners yang ingin mau ditanyakan lagi, mumpung kita lagi dengan Bu Geisha nih. Bu, ada yang mau tanya lagi nggak ya? Oh, ada juga Kawanua nih, desainer Ruby tadi di Kalimantan Kawanua juga ngomongnya ya. Berarti memang Kawanua itu adalah sebutan untuk daerah Indonesia Timur. Kalau kita bertemu ya, misalnya saya nih, Mbak Silvi, kayak Niki ya, Mas Niki kan dari Manado. Kemarin ketemu saya, seharusnya kita ngomong Kawanua gitu loh. Saudara sebenarnya iya, itu seperti itu. Oh, Kawanua itu sama kayak saudara gitu ya, Bu? Sapaan saudara ya, itu sapaan saudara di rantau. Nah, seperti itu. Oke. Yuk, ada lagi. Mari kita sharing bersama. Ada yang mau tanya lagi, liners? Bu, saya izin bertanya karena Boleh, saya penasaran juga nih, Bu. Ayo. Nah, jadi Ibu sebelum ini tuh terinspirasi apa sih, Bu, mau mendirikan Geisha Ratu ini, Bu? Inspirasinya dari mana nih, Bu? Kenapa mau berkecimpung di dunia fashion ini, Bu? Oke, baik. Terima kasih, Pak Silvi. Oke, ya mungkin itu ya yang belum saya cerita tadi ya. Ya. Mengapa saya memilih nama brand Geisha Ratu? Ya, berawal sebelum tahun 2018, ya intinya sampai 2000, ya sebelum tahun 2018, saya sudah berkecimpung di dunia sastra, seni ya, seni tapi sastra. Ya, itu di puisi. Jadi saya komunitasnya orang-orang seniman, pokoknya orang seniman yang begitu deh, yang rambutnya acak-acakan. Ya, tapi saya di sastranya. Jadi kita punya komunitas buat puisi, tulis-tulis puisi, sampai membuat antologi puisi, sampai membacakan puisi juga. Nah, teman-teman saya kok menggunakan nama pena, nama samaran ya, nama pena itu nama samaran gitu. Nah, saya juga berpikir, kok saya nggak pakai juga ya nama samaran gitu ya. Nah, saya mencari apa namanya gitu. Nah, itu ini. Yuk kita jawab dulu mungkin ini. Ada pertanyaan Mbak Silvi? Mbak Silvi ada pertanyaan, yuk kita jawab dulu.
Ya, dari Mbak Azri. Mbak Asri, Bunda, bagaimana cara dan tips agar busana kita bisa digunakan di ajang-ajang bergensi seperti Putri Indonesia? Gimana nih, Nah, Bu Geisha? ya, caranya, misalnya kamu di daerah kamu sendiri ya, itu kemarin bentuknya sebagai namanya sponsor. Sponsor, Mbak. Jadi kita menawarkan diri untuk menjadi sponsor. Nah, di waktu penawaran itu, kalau saya kemarin bukan saya yang nawarkan, tapi mereka yang mencari ke saya, bilang, Bu, batiknya ya kami akan gunakan. Nah, boleh Bu, batiknya kami akan gunakan untuk Putri Indonesia. Bagaimana ininya Bu? Akan kami beli, akan kami endorse, atau akan kami apalah itu tadi kemarin saya bilang. Nih, karena tugas saya untuk memperkenalkan daerah saya, itu makanya saya buat batik ini, silakan saya jadi sponsor. Saya jadi sponsor itu, jadi kemarin banyak Mbak. Itu sampai ke ada yang luar negeri juga yang pakai batik ini. Kalau enggak, saya lupa namanya siapa. Soalnya saya belum dikirimin fotonya yang make itu kemarin batik itu. Nah, saya bilang saya sponsor aja. Nah, seperti itu Mbak. Marilah kita dekat. Datang Mbak ke tempat yang ke tempat kayak di Bantul itu, misalnya ada di Jogja, di Bantul, saya kenalnya yang di Bantul, ada Mas Bayu yang mengkoordinasi Putri Bantul dari tahun 2017. Dari tahun 2017, nah, jadi bisa datang ke situ. Mereka tuh dengan senang hati banget kalau kita mau membantu. Nah, terima kasih. Begitu. Jadi datang aja. Jadi kita datang ya Mbak. Maksudnya jangan kita menunggu. Jangan kita menunggu jika kita mau ingin produk-produk kita itu dikenal. Ya sama aja kita kayak apa tadi promosi ke media sosial itu kan ya dengan senang hati kita upload. Nah ini kita datangi aja langsung Mbak gitu. Oke ya Mbak ya. Bagaimana Mbak Silvi? Tadi Mbak siapa yang bertanya? Tadi yang bertanya Mbak Asri, bagaimana Mbak Asri? Apakah Mbak sudah Asri menjawab? gimana Mbak? Tinggal di mana Mbak Asrinya? Halo. Mungkin terkena sinyal apa? Nah, ini Mbak dari Asri Palu, Bu. Oh, dari Palu juga. Oh, Mbak Asri yang tadi. Jadi begini Mbak Asri, di Palu itu aku tahu ada batik Palu. Batik Palu ada Mbak? Coba Mbak Asri dicari tahu. Kemarin saya nonton di TVRI Sulawesi Tengah. Nah, saya tiap hari tiap hari nonton streaming Sulawesi Tengah Palu. Saya supaya tahu perkembangan daerah saya itu bagaimana walaupun saya di rantau. Jadi Mbak Asri ke sana ya, batik Banawa dan benar. Batik Banawa dan batik Valiri. Nah, ini nama batiknya. Mbak Asri boleh ke sana aja. Boleh ke sana aja. Boleh gini. Ngomong gini Mbak Asri. Kami dari komunitas Tailor Indonesia mau adakan ini Desember ya Mbak Asri, kita ada ini lagi ya, ada lomba fashion. Nah Mbak Asri ke sana, ini bagaimana saya bisa nggak ya diberikan sponsor Februari ya? Oke, diberikan sponsor begitu. Ayo Mbak Asri, saya diberikan sponsor untuk batik saya gunakan untuk lomba busana. Mbak Asri datang langsung aja ya. Saran saya nanti dari mereka bagaimana ininya. Kalau memang Mbak Asri nanti di sana nggak bisa berikan, minta sama saya. Saya pasti beri. Kalau minta sama saya pasti saya beri. Oke, terima kasih ya Mbak Asri. Salam buat di Palu. Oke, terima kasih Bu Geisha. Ada yang bertanya lagi nih Bu Geisha. Batasan fashion itu apanya? Pakaian apa yang termasuk tas, sepatu, dan aksesorisnya? Ya, tadi kan ya kita kan sudah menyebut tadi fashion. Fashion itu termasuk juga craft-nya ya Mbak. Jadi semua yang kita gunakan pada tubuh kita untuk memperindah kita itu adalah fashion. Yang kita gunakan. Kalau misalnya Mbaknya gunakan tambahin wig, ya itu termasuk fashion. Ya kan? Berarti kan
Jadi tambahan-tambahan yang kita gunakan pada tubuh kita itu disebut dengan fashion. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ada lagi tadi loh desainer. Ada yang tanya lagi nih Bu, dari Daru Iswarinari. Iya, desainer Daru. Nah, Iya. ketika kita akan memproduksi pakaian untuk dijual, bagaimana dengan ukurannya? Karena produk EcoPrint memiliki corak yang tidak pernah sama, apa tidak sulit dalam penjualannya? Yes, benar sekali. Pertanyaannya Pertanyaannya bagus. Dijawab ya, Bu. Pertanyaannya bagus banget ya. Ya, untuk ukuran ya tadi, jadi bermasalah di ukuran. Kalau ada ukuran standar yang kita gunakan untuk kita membuat baju-baju yang akan kita jual, ya. Ukuran standar dari S untuk anak-anak misalnya, S untuk dewasa ada, jadi ada. Dan S untuk ukuran luar negeri. Jadi hati-hati dengan ukuran-ukuran yang kita akan gunakan, karena ukuran-ukuran tersebut banyak tersebar di internet, dan mari kita bisa melihat, bisa memilih. Jadi ukuran dari S, ML, XL, double X, X atau 3L itu yang bisa kita jadikan patokan untuk membuat ukuran-ukuran baju yang akan kita jual. Seperti itu. Dan yang seperti tadi EcoPrint tentu saja tidak akan sama semua. Itu memang karena handmade ya, dan kita sangat bersyukur banget kita bisa melakukan itu, melakukan sendiri, dan intinya jadinya kita punya karya sendiri yang luar biasa. Terima kasih desainer Daru sudah bergabung. Oke, Mbak Silvi. Mungkin ini ada lanjutan dari Mbak Asri tadi, Bu. Kemarin saya bawakan sponsor dari Batik Banava, Bunda, dan dengan tema baju ada pengantin Kulawi. Alhamdulillah dapat nominasi khusus. Terima kasih Bunda informasinya. Nah, itu kan begitu dong bawa nama daerah kita. Nah, jadi kita di daerah sendiri. Pokoknya kamu jangan segan. Tenun Donggala itu ada juga. Ayo didatangin Tenun Donggalanya. Seperti itu. Jadi terima kasih banyak. Sangat-sangat luar biasa itu. Oke, lanjut Mbak Silvi. Mungkin ada yang mau ditanya lagi? Atau saya lanjut tadi ya, kenapa saya nama Geisha? Iya, Bu. Ya, Geisha itu tadinya saya mencari-cari, jadi akhirnya saya itu ngelihat boneka kecil-kecil, jejar-jejaran gitu. Terus saya cari tahu nama boneka itu ternyata namanya Geisha. Nah, itu boneka Jepang ternyata. Kan banyak ya boneka-boneka Jepang. Saya bilang kok cantik banget gitu, saya suka gitu, saya cari tahu namanya kata Geisha. Nah, ketika saya pakai nama Geisha, banyak pro dan kontranya. Loh, kamu pakai nama Geisha kan itu gini. Enggak, saya bilang saya suka itu. Nah, saya cari tahu juga di internetnya. Yang saya dapat ambil adalah Geisha itu adalah wanita pinter, wanita cantik, wanita ulet. Nah, itu yang saya ambil dari situ, sehingga saya gunakan untuk menjadi brand saya. Dan terbukti seperti di situ tetap ada di situ. Mbak Silvi mana? Terlempar Mbak Silvi. Nah, seperti itu ya, teman-teman semua. Apa-apa ya. Ayo kita lanjut aja. Yang lain. Terlempar Mbak Silvi. Oh, sudah masuk lagi. Iya, Bu, mohon maaf tadi
sempat ada trouble dari kami ya Bu, mohon maaf. Ya, kemarin sama Mas Niki juga kemarin waktu wawancara saya terlempar-lempar dia. Iya Bu. Oke, baik. Itu tadi saya sudah cerita bagaimana saya menggunakan batik Mori, bagaimana saya memilih Geisha Ratu sebagai nama brand saya. Dan juga logo ya. Logo yang saya gunakan memang tetap dari nama Lindu tadi, karena produk saya ada batik dan ada ecoprint. Jadi saya ambil logo itu dan saya tambahkan bentuk daun di kepalanya. Seolah-olah seperti mahkota, tapi itu saya namanya daun-daun gitu. Ada satu kolaborasi antara batik dan ecoprint. Ya, Mbak Silvi, terima kasih. Oke, yang lain lagi, mari kita. Terima kasih Bu Geisha untuk jawabannya. Mungkin ada liners yang mau bertanya lagi. Mungkin kalau tidak bertanya juga sharing juga boleh ya Bu Geisha ya. Tadi itulah, makanya kan saya ngomong, banyak di antara kita yang mau mulai bisnisnya itu tanpa melakukan step by step tadi yang saya berikan. Nah, mungkin mereka juga punya tips sendiri ya. Tips sendiri, boleh loh di-sharing sama kita-kita di sini. Intinya di sini kita saling sharing, saling berbagi pengalaman-pengalaman kita. Ayo, siapa yang mau? Boleh loh. Boleh on cam, boleh juga audionya diaktifkan. Ayo dong, bisa nih. Ini ada di sini ada desainer Isnawati. Tadi masih ada nggak ya? Ayo, desainer Isnawati, boleh dong berbicara. Nah, yang lain. Ya, bagaimana caranya desainer Isnawati memulai bisnis fashionnya? Mari ya, ayo Mbak Silvi ditampilin. Halo. Yo Mbak, yo. Bagi apa kayak gini? Kita kan belum berpengalaman. Ya, desainer Isnawati sehat ya. Tentu adalah Eldas itu. Nah, Eldas itu mulai bergerak seperti apa sepak terjangnya. Ayo, boleh. Eldaza itu brand baru sebenarnya Kak Ki, karena yang ecoprint itu ditolak karena nama kota jadi nggak bisa dipakai. Eldaza itu singkat L-nya itu L berarti itu nama yang pertama, yang itu Azza itu anak saya yang kedua. Jadi ke bawah satu gerbong kereta ya itu ya. Kalau saya sih benar, kita memang harus memindai target kita kalau mau bikin untuk itu apa yang mau kita buat itu benar-benar market itu membutuhkan. Iya, betul. Yang kedua itu jangan lupa merek itu harus kita pegang sebelum kita ini launching. sebelum buat baju, sebelum buat apa semua ya merek penting banget ya. Betul. Itu harus diperhatikan, harus kita punyai dulu karena pengalaman ini. Nah, tuh. Ayo. Kita masih dalam proses. Jadi ketika legalitas ditolak, bikin label baru lagi. Nah, wah, betul ya. Benar. Jauh. Jadi lebih baik legalitas kita punya. Setelah itu semua terkumpul action. Berarti tahap kita itu kita balik ya. Tahap kita itu kita balik. Yang awalnya kita buat kita bikin harus didaftarkan lah legalitas. Nah, ayo dong.
Rencana bisnis, nama, merek itu penting banget. Iya. Amat sangat. Branding itu hampir 50% dan sukses kalau brandingnya juga sukses kan kayak gitu. Benar banget ya, benar banget. Terima kasih atas sharingnya. Sehat ya. Ketemu kita tanggal 29 ya, oke? Yes, tanggal 29. Iya, terima kasih banget. 1 menit lagi. Udah mau habis nih. Oke, baik. Ini ending yang sangat bagus ya. Nah, jadi boleh diperhatikan teman-teman yang memang benar-benar ingin bergerak di dunia fashion tadi, ya brand atau logonya itu harus dimantapkan dulu benar-benar. Baik, saya kembalikan kepada moderator, Mbak Silvi, silakan untuk menutup. Baik, terima kasih kepada Ibu Geisha dan Liners yang sudah memberikan pertanyaan dan Ibu Geisha yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kita cukupkan dulu untuk Q&A pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin masih ditanyakan bisa menghubungi admin dari Fit Academy. Sebelum saya menutup acara pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan untuk mengisi link presensi yang akan dikirimkan di kolom chat oleh tim Fit Academy. Nah, link presensi ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat, ya. Jadi jangan sampai lupa untuk mengisi link presensi ini ya, Liners. Nah, linknya sudah dikirim oleh tim Fit Academy. Bisa langsung mengisi link presensi ini setelah akhir dari webinar kita pada pagi hari ini. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Yang pertama, kami ingin memberikan sertifikat sebagai bentuk tanda terima kasih kami dari tim Fit Academy kepada Ibu Geisha karena telah berkenan untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Untuk tim Fit Academy bisa untuk memberikan sertifikat. Terima kasih, diterima dengan sangat bahagia, dengan sangat sukacita, ya. Sangat bermanfaat. Mungkin ya. bisa bisa didokumentasikan terlebih dahulu, Bu. Ya. Bisa di-screenshot terlebih dahulu oleh tim Fit Academy. Oke. Mulai ya, Bu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Ibu Geisha dan tim Fit Academy. Untuk selanjutnya dokumentasi bersama-sama. Mungkin Liners bisa on cam terlebih dahulu semuanya ya. Ya, sudah ada beberapa yang keluar, tidak apa-apa. Yang masih hadir saja, yuk kita foto bersama. Oke, untuk slide pertama. Kita mulai. 1, Belum 2. Kelihatan Mbak Silvi di layar. Sudah, Bu. Beberapa sudah. Oh ya, oke, baik. Ya. Oke. Sudah on cam semua ya. Yang belum on cam, kami masih menunggu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. Aduh, banyak yang tidak on cam. Mungkin on cam dulu ya, Liners. Masih kami tunggu. Ya, mungkin sedang ada pekerjaan. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, terakhir.
Kita mulai 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih banyak kepada semua yang Ibu sudah hadir ya. dan kepada Liners. Kita berikan aplaus yang sangat meriah dulu dong. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Senang ya, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Ibu Geisha. Sama-sama. Saya ingatkan kembali. Waduh, ini ada yang cari hijab nih. Ayo khusus hijab ya. Jangan pindah-pindah yang lain. Jadi oke, baik sudah ya Mbak Silvi ya. Kita baik, boleh live atau mau di live bareng-bareng? Bentar Bu, bentar ya Bu. Ya, Saya ingatkan kembali untuk mengisi link presensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, Liners yang kepo tentang topik terkait business fashion bisa melihat timeline yang sedang di-share screen sekarang ya. Atau bisa juga melihat dan mengikuti Instagram Fit Academy dengan username fitacademy_2022. Untuk timeline terdekat ada workshop pembuatan outer yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober. Terus ada juga webinar Desain Manajemen dan Bisnis Canvas Business Fashion. Nah, kita tunggu kalian daftar ya, Liners. Jangan sampai kelupaan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Nah, ini bagus nih, fun saving cardigan. Wow. Iya, Bu. Ini yang untuk fun saving cardigan workshop, Ibu. Yang akan dilakukan pada hari Jumat. Oh, workshopnya. Tapi aku pas ada kegiatan. Mungkin untuk workshop selanjutnya, Ibu. Iya, nanti ya. Kabar-kabar. Itu tadi masih ada yang nanya link absen, Mbak Silvi, boleh di-share lagi? Link absennya tadi masih ada yang nanya, share lagi Mbak Silvi. Baik, mungkin tim Fit Academy bisa meng-share ulang. Nah tuh, ayo diisi ya supaya ada sertifikatnya cantik loh dari Fitin lain. Karena kita sebelum ini juga memang sudah pernah mengikuti webinar-webinar dari fitinline.com. Sudah banyak jadi sertifikat-sertifikat yang kita dapat dari fitinline.com dan itu sangat bermanfaat. Oh, workshopnya offline ya. Aduh, pengen ikut tapi jam berapa ya itu ya? Untuk workshopnya tersendiri itu jam 9, Ibu. Jam 9, tanggal 28. Ya, untuk Liners yang minat diikut workshop Fun Saving Cardigan itu bisa kepoin di Fit Academy Instagram Fit Academy dengan username-nya academy_2022. Wah, keren itu. Next lihat ya, kalau ini waktunya saya